Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qal akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Ibrahim At-Taimi 'an abihi 'an Abi Mas'ud qal kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sautan i'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaih faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah fa wa hurrun liwajhillah. Faqal ama law lam taf'al lamassatkan nar aw lalafahatkan nar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Mas'ud. Ia berkata, aku pernah memukul budakku, lalu aku pun mendengar suara di belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu atas dirimu daripada dirimu atas dirinya. Aku pun nengok, ternyata itu adalah Rasulullah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, budak itu merdeka karena wajah Allah. Maka beliau pun bersabda, ketahuilah, kalau engkau tidak melakukan itu, niscaya engkau disentuh oleh neraka, atau engkau disambar oleh api neraka. Nah, ini hadisnya Bapak, hadisnya dari Abu Mas'ud. Dia bercerita bahwa suatu hari dia memukul budaknya. Mukulnya bukan sekali Bapak ya, berkali-kali. Nah, ketika dia mukul berkali-kali, tiba-tiba dia mendengar ada suara di belakangnya. Diriwayatkan dalam riwayat lain, suaranya nggak jelas. Karena apa kira-kira? Orang lagi marah kadang kan nggak konsentrasi, ada suara di belakangnya. Nah, ketika dia lagi mukul budaknya berkali-kali, tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu atas dirimu daripada engkau atas dirinya. Artinya apa? Allah mampu menyiksamu daripada kamu menyiksa dia. Allah lebih mampu. Kalau kamu menyiksa dia, Allah lebih mampu lagi menyiksa dirimu. Nah, ini maksudnya. Nah, Abu Mas'ud pun nengok ke belakang, ternyata yang ngomong adalah Rasulullah. Maka apa reaksi Abu Mas'ud? Dia pun berkata, wahai Rasulullah, budak ini merdeka karena aku mengharapkan wajah Allah. Langsung dimerdekakan ketika itu juga. Nah, maka disitulah Rasulullah bersabda, ketahuilah, kalau engkau tidak melakukan itu, maksudnya kalau engkau tidak memerdekakan budak itu, niscaya engkau akan disentuh oleh api neraka, atau engkau akan disambar oleh api neraka. Nah, ini Bapak ya, hadisnya jelas soalnya ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, dilarangnya memukul budak secara melampaui batas. Nggak boleh memukul budak secara melampaui batas. Bukan dilarang secara mutlak, karena kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar mukul budaknya. Loh, kalau di sini seakan-akan dilarang, pada hadis sebelumnya diperbolehkan. Maka maksudnya yang dibolehkan itu kalau memukulnya pertama karena budaknya melakukan kesalahan yang parah. Nah, itu Bapak ya. Dan tidak melampaui batas. Sedangkan ini dalam hadis ini terlarang memukul budak karena memukul budaknya secara melampaui batas. Nah, ini Bapak ya, dilarang memukul budak secara melampaui batas. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga anjuran untuk memaafkan
kesalahan budak, anjuran untuk memaafkan kesalahan budak dan tidak boleh menzaliminya. Nah, kalau budak saja kita dianjurkan banyak memaafkan, apalagi pembantu. Nah, Bapak ya, budak kan nggak gaji kan, tapi kalau pembantu digaji, maka nggak boleh kita sembarangan menyiksa pembantu. Ya siapapun ya, nggak mesti budak atau pembantu, siapapun nggak boleh kita siksa, nggak boleh kita zalimi, termasuk pembantu dan budak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, anjuran untuk menasihati orang yang salah dengan menyebut kekuasaan Allah. Anjuran untuk menasihati kesalahan seorang, menasihati orang yang bersalah dengan menyebutkan kekuasaan Allah. Artinya, kalau kita menyaksikan ada orang salah, ingatkan, Allah Maha Kuasa untuk menyiksamu, untuk mengazabmu, maka bertobatlah. Nah ini Bapak ya, seperti yang dicontohkan siapa? Rasulullah. Allah lebih mampu untuk menyiksa dirimu daripada kamu menyiksa dirinya. Nah ini. Lalu faedah lainnya yang bisa kita petik, dan ini faedah terakhir, denda bagi orang yang menzalimi budaknya, yaitu memerdekakannya. Siapa yang memukul budaknya secara zalim, maka dendanya memerdekakannya. Yang itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.